Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kembali lagi bersama kami dalam program dakwah podcast IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, berkhidmat untuk umat. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan seorang tamu besar, seorang penulis bestseller, penulis nasional, ya, penulis inovatif, inspiratif. Kebetulan juga beliau juga penyuluh agama Islam Kabupaten Sidoarjo di Kecamatan Kerembung bersama Bapak Mu'tasim Billah STHI. Gimana kabarnya Bapak Tasim? Alhamdulillah. Sehat Bapak Tasim ya? Sehat, Alhamdulillah. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalam podcast pagi hari ini Pak Tasim ya. Kita mau membahas bedah buku ya. Kalau yang kemarin bagaimana tips menulis, sekarang kita bahas tentang bedah buku yang panjenengan tulisnya. Ya, ini sangat menarik sekali. Ini ada kompilasi tulisan ya, yang salah satunya ini Bapak Mu'tasim Billah ya, ada di sini sebagai seorang penulis ya. Yaitu judul buku yang berjudul apa ini? Suara Langit di Bumi Nusantara, kisah inspiratif penyuluh agama Islam. Nah, se-Indonesia. Se-Indonesia, nasional ya. Luar biasa. Memang panjenengan ini penulis nasional ya. Semoga menjadi internasional ya. Amin amin ya. Amin. Sehingga membawa nama harum penyuluh agama Islam. Ya. Saya harap juga teman-teman Sidoarjo juga seperti itu. Tidak hanya saya saja, mungkin ya pemantiknya lah. Iya. Kalau tidak ada yang mengawal itu memang sulit ini. Iya, benar ya. Tapi apapun itu al-fadlul mubtadi ya. Jadi yang mengawali lah, yang keutamaan dari sang pengawal itu ya. Semoga menjadi lebih baik ya, seperti itu ya. Kembali lagi para pemirsa, ini saya sedikit ingin membedah buku ya. Ini bersama Bapak Tasim ya. Nah, ini sebenarnya apa isi dari buku ini Bapak Tasim, Suara Langit di Bumi Nusantara ini? Coba sedikit panjenengan terangkan. Baik. Karena wadah dari penyuluh agama, khususnya penyuluh agama Islam itu memiliki tugas dan fungsi yang luar biasa, Jadi tidak hanya dalam suatu lingkup peruangan saja, tapi juga ke lapangan, seperti itu. Jadi intinya adalah para penyuluh agama Islam senasional itu, di buku itu adalah tentang perjalanan mereka yang berhadapan dengan masyarakat. Jadi perjalanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya itu berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi kalau khusus saya itu memang di buku itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi seperti itu. Ringkasnya seperti itu. Cuma bermacam-macam. Jadi sesuai tugas fungsi macam-macam lah. Jadi 37 penulis di situ menceritakan tentang pengalamannya di lapangan bertemu langsung dengan masyarakat. Intinya itu. Jadi ini kumpulan penulis seluruh Indonesia ya? Iya, betul itu. Betul ya. Terus apa Bapak Tasim ini sisi menarik dari buku ini, Suara Langit di Bumi Nusantara ini? Sisi menariknya adalah memang satu tentang informasi. Jadi gitu ya. Jadi berbagai macam tugas yang dilakukan itu jelas menyimpan pelajaran-pelajaran pembelajaran kita tentang bagaimana berhadapan dengan masyarakat atau problematika di masyarakat itu bagaimana. Nah, itu penulis antara satu dengan yang lainnya itu mempunyai cara yang berbeda-beda. Nah, itu menariknya seperti itu. Baik. Dan itu juga yang lebih menarik lagi kan di seantero nasional Indonesia. Itu kan wilayah kan tidak sama. Nah, adat istiadat tidak sama. Kebudayaan tidak sama. Jadi masing-masing dari mereka itu tadi mempunyai ciri khas tertentu untuk
menghadapi masyarakat, menyelesaikan problematikanya, permasalahannya, pendekatannya bagaimana, penyelesaiannya, solusinya dan lain sebagainya. Jadi menariknya seperti itu gitu. Kalau untuk jenengan sendiri apa yang jenengan tulis di sini itu? Kalau saya pribadi itu adalah ketika itu tahun 2023 itu saya bertempat di Gondang, KUA Kecamatan Gondang. Nah di sana itu pertama kali di awal mula bertugas itu untuk mendampingi UMKM, usaha mikro kecil menengah. Nah, sehingga pada saat di sana itu penyuluh agama, baik itu yang ada P3K dan honorer masih ada non PNS di sana, itu bagaimanapun harus mendampingi UMKM, sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH itu memberikan wadah untuk mendampingi atau mengadakan pelatihan tentang sertifikat halal. Nah, itu awalnya seperti itu. Jadi kami berkolaborasi istilahnya itu dengan teman-teman di sana itu, yaitu tadi mendampingi usaha-usaha, para pelaku usaha istilahnya di situ. Terus kok bisa tulisan Anda ini masuk dari dalam buku ini, yang ini merupakan buku nasional kan seluruh Indonesia. Kok bisa tulisan Anda itu bisa masuk itu? Bagaimana prosesnya itu? Ini kalau bagaimana bisa lolos nasional itu bisa lolos seleksi apa gimana itu tidak tahu ya. Yang terpenting adalah itu tadi memang apa yang saya lakukan ketika di sana. Jadi pengalaman perjalanannya, terus koordinasi dengan Bapak Kepala KUA, kemudian pendekatan kepada masyarakat dalam hal ini mendatangi instansi desa, di kepala desa atau di kelurahan dan lain sebagainya, itu seperti itu. Jadi ada koordinasi seperti itu. Untuk apa? Untuk langkah selanjutnya yaitu sosialisasi tentang produk halal itu. Nah, gitu. Jadi itu Anda tulis, kemudian Anda rangkum semuanya, terus Anda kirimkan gitu apa ke? Iya, memang seperti itu. Dan kebetulan waktu itu juga ada dokumentasi. Nah, jadi ada dokumentasi dari teman-teman itu harus ditampilkan, harus dicantumkan di situ. Jadi tentang pendampingan pada masyarakat, kepada sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya produk halal, kemudian tentang bukti fisik sertifikat halal itu jadi dan penyerahannya, itu juga ada di situ. Juga ada di situ. Jadi memang mulai dari nol lah istilahnya, mulai dari nol, kemudian pendampingan, sosialisasi, kemudian ada kunjungan-kunjungan juga, terus ada yaitu tadi verifikasi data, validasi data apa benar-benar memang melakukan usaha, membuat produk makanan atau minuman itu sedetail itu. Itu semuanya ada dokumentasinya. Luar biasa nih Bapak Tasim ini ya. Ini contoh teladan buat para penyuluh ya. Ini pertanyaannya ini bagi kami penyuluh-penyuluh ini, semoga bisa menginspirasi dari Bapak Tasim ya. Ini bagaimana seandainya kalau dari penyuluh ini misalkan ada kisah-kisah inspiratif seperti jenengan ini, bagaimana untuk bisa masuk ke buku Suara Langit di Bumi Nusantara nih? Padahal ada tipsnya atau bagaimana caranya gitu. Jadi begini, seluruh penyuluh agama Islam itu memang diundang oleh Dewan Pimpinan ini Penadai, wadahnya itu Penadai Nusantara, itu penyuluh agama Islam. Jadi wadahnya itu Penadai Nusantara. Itu wadahnya di situ. Para penyuluh agama Islam yang ingin menyalurkan itu tadi pengalamannya, yang ingin menceritakan tentang bagaimana di lapangan, bagaimana menghadapi masyarakat, itu sebenarnya sudah ada. Gitu. Jadi makanya teman-teman itu sebenarnya semuanya itu mempunyai
inspirasi sebenarnya, mempunyai gagasan, mempunyai cerita yang menarik sebenarnya. Cuma enggak tahu kok Kak jebus-jebus itu bagaimana. artinya kalau kita tuh menulis kisah inspiratif dari kepenyuluhan atau bimbingan itu kan untuk masuk ke buku ini harus melalui seleksi kan Bapak Tasim. Iya betul, iya memang pastinya seperti ya itu tadi. Ya. Kalau apa namanya lolos tidak lolosnya kan nomor sekian ya. Intinya itu kita mencurahkan hati, menuliskan pengalaman kita tentang bagaimana, tentang menulis di lapangan itu bagaimana, itu sebenarnya teman-teman punya kompetensi sebenarnya itu tinggal ya dikumpulkan, kemudian ya dikoreksi lagi lah mana yang kurang tepat. Terus dokumentasi saya kira teman-teman banyak sekali, tinggal mengirim saja sebenarnya, tinggal mau memulai. Nah kadang-kadang itu ada teman-teman juga yang bertanya, Pak kok bisa lolos Pak? Yes, nggak tahu, pokoknya dikumpulkan gitu aja. Nah, teman-teman ada yang seperti itu, kemudian wah saya kurang pantas kayaknya. Sudah down dulu ya. Iya padahal sudah dikumpulkan berupa tulisan, ada foto-fotonya juga ada. Loh, kenapa nggak dikirimkan? Pertanyaannya seperti itu. Jadi merasa apa ya? Bukan rendah diri gitu ya. Minder sebelum dilanjutkan. Jadi ini gimana Bapak Tasim untuk pesan-pesan untuk para penyuluh untuk memotivasi agar bisa menulis dengan baik, jadi inspiratif, bagaimana motivasinya? Bagi teman-teman sebenarnya motivasi itu dari minat hati masing-masing minat hati masing-masing. Kalau catatan-catatan teman-teman pasti punya catatan-catatan, bahkan ini juga digalakkan elektronik penyuluh agama ini atau EPA ini kan jelas catatan harian itu sudah terkumpul. Sebenarnya itu tinggal dikembangkan saja. Tinggal dikembangkan. Kemudian dokumentasi saya tidak menampik, teman-teman juga banyak. Saya kira teman-teman bukti-bukti kepenyuluhan itu pasti punya. Itu saja sebenarnya, tinggal menjabarkan. Itu saja, merinci, menjabarkan. Sederhana. Ya baik pemirsa Ipari ini adalah bedah buku dari Suara Langit di Bumi Nusantara bernama Pak Tasim. Perlu panjenengan ketahui semuanya para pemirsa, di samping Bapak Muktasim Bila ini seorang penulis yang ada di sini di Suara Langit Bumi Nusantara, Bapak Tasim ini juga menulis di buku-buku yang lainnya. Ini contoh, ini kisah fiksi imajinasi ini luar biasa. Ini adalah buku apa ini namanya, judulnya Rintian Wanita. Ini Rintian Wanita. Itu ada 17 judul. Untuk imajinasi semua itu ada khayalan. Bisa diambil dari fakta, cerita fakta atau khayalan. Terus ada juga, beliau juga menerjemahkan kitab Kifayatul Awam fi Ilmil Kalam. Kitab tauhid. Ini luar biasa, ini sesuai dengan jurusan panjenengan jurusan tafsir hadis, ini manfaat sekali. Alhamdulillah. Itu dari kelompok binaan. Sudah hampir 20 tahun itu dulu Jadi saya mengajar di kelompok binaan terus ada inisiatif untuk menuliskan, untuk menerjemahkan. Jadi lebih ke arah memudahkan kelompok binaan lah istilahnya, bahasanya seperti itu. Itu sudah lama itu. Istilahnya itu rancangannya kepingin terwujud menjadi buku itu sudah lama. Alhamdulillah ini qadarullah. Manfaat sekali. Kok bareng-barengan gitu loh nggak tahu berjalan saja itu. Baik para pemirsa, ini adalah buku-buku bestsellernya Bapak Muktasim Bila penyuluh agama Islam Kabupaten Sidoarjo Semoga bisa menginspirasi kita semuanya. Amin. Tidak hanya kita sebagai penyuluh agama Islam, tapi pada umumnya semuanya masyarakat biar bisa menginspirasi dan teredukasi dengan cara menulis. Seperti itu. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat
dan berguna bagi kita semuanya fid dunya wal akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Oke. Jangan lupa para pemirsa untuk subscribe, like, komen dan share channel YouTube Ipari Sidoarjo. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Syukron ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.